Itu salah satu band yang nggak ada otak semua personilnya. Semenjak putus kan Pani aneh-aneh. Langsung dibikinin dong video liriknya. Oke, apa ini? Ya, aneh ya. Nah, karena ini edisi pertama dari podcast aku sebenarnya, ya berjudul Jun mau nanya. Wih, apaan sih Jun mau nanya kan? Seharusnya pasti bingung. Seharusnya kalau Jun mau nanya ada jawabannya. Ya, makanya mau nanya siapa dulu gitu kan? Iya. Ya, jadi hari ini itu udah kedatangan Pani dan siapa namamu? Agi. Agak Roy. Nah, jadi apa-apa aja yang mau kita tanyain tetap di podcast Jun mau nanya. Apa kabar guys? Ya. Akhirnya jadi juga ya. 2 tahun sudah ya. 2 tahun kita rencanakan podcast ini, akhirnya jadi juga. Di edisi pertama ini saya ajak kawan-kawan yang saya yang agak geser dikit lah di perskenaan musik Samarinda. Salah lagi ngomong nanti, Samarinda maksudnya. Samarinda. Daugi dong. Ya. Apa kabar kalian kawan? Alhamdulillah Baik banget. Walaupun sempat kena COVID ceritanya. Kamu kena? Ya, aku kena. Sudah negatif tapi. Alhamdulillah 3 kali cucuk hidung ini kanan kiri. Kanan kiri. Iya. Yang mana lagi yang dicucuk? Jangan. Aku lagi COVID lagi. Serius ya? Canda. Nah, ini bubar ini setelah ini kita enggak syuting lagi kalau kamu COVID berarti. Boleh nggak tes urin? Narkoba juga. Jadi sebenarnya ini project ngalur ngidul aja sih sebenarnya. Maksudnya kita ngobrol ngalur ngidul, nongkrong seperti biasa. Yang mana sebenarnya kan banyak tuh kegelisahan kita di skena musik mungkin, atau pada saat ngeband, atau pas lagi reguleran mungkin kawan-kawan ini. Kita curhat-curhat bareng aja sebenarnya. Boleh. Ngobrol asik. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Kalau nggak bermanfaat kan tinggal di skip sama dia gitu. Iya. Itu aja sih ya. Kita nggak maksa kamu nonton, tapi subscribe lah paling nggak. Biar cuan. Waduh, headset masuk. Itu juga sih tujuannya. Jadi apa nih? Apa? Kita cerita soal Wisma aja dulu kali ya. Boleh. Apa nih Wisma apa? Wisma apa nih? Wisma apa dulu ini? Wisma banyak. Wisma Kopi sedang berjuang masih. Kalau Wisma Band gimana Wisma Band? Wisma Band. WIS. WISH. Ya, Kayak apa tulisannya WISH apa WHIS? Wis harapan tuh mesti WISH. Wis ya MAAA. A-nya 3 ya. Bukan E-nya 3 kan? Bukan E-nya 3, betul. Siapa? Pura-pura gak tahu si anjing. Siapa? Wisma E-nya 3. Kontennya bagus tuh, Gi. Coba kamu buka di Twitter. Oke. Jadi Wisma ini sebenarnya terjadi atas atau awal mula kita bikin tuh bulan apa sih ya? Tahun kemarin kan ya? Bulan puasa. Masa bulan puasa? Bulan Puasa. Ya. Karena kebutuhan gabut aja. Karena kan jamming terus tuh sampai sahur kan kita. Oh, betul sekali ya. Ya, nggak tahu. Jamming itu lagunya masih kau tak bisa buat nangis. Anjir, Iya lagi kita Gutawa. mukanya sangar semua nyanyi lagu Gita Gutawa. Padahal lucu Gita Gutawa tuh kan. Iya. Gutawa terus dia. Itu ketawa. Apa nih? Ngomong apa nih soal Wisma? Wisma itu terbentuk di 2001. Terus langsung 2021. 2021. Terus kita langsung rekaman ya ceritanya ya. Itu bisa dibilang rekaman gak sih? Enggak. Kita langsung punya single. Oh, punya single. Single pertama kita yaitu Tolong. TOLONG.
bisa dijelaskan dulu sama Om Jun deh. Tolong itu sebenarnya lagu apa ya? Kalau saya bikin kan panjang masih deskripsinya kan, padahal liriknya tidak sepanjang deskripsinya sih sebenarnya. Karena banyak gitu kata-katanya kan. Nah, cuma dia merepresentasikan beberapa hal memang. Waduh, so serius. Enggak, sebenarnya itu gara-gara kita iseng aja sih sebenarnya. Itu lagu Tolong itu. Gara-gara Agi pegang keyboard, lagu apa tuh keyboard. yang kamu mainkan? Lagunya ini Peter Pan yang Tak ada yang abadi. Tapi dibahas nggak somasi kita kalau itu dibahas itu. Jadi dia bikin kayak Aku main lagu-lagu nada-nada minor lah. nada minor. Baru aku kasih aksen. Tuh kayak drama radio gitu kan. La ilaha illallah. Langsung dia tercipta lah lagu itu kan. Apa ini? Nah, Ternyata maknanya banyak ya lagu. ternyata setelah Dengan kita kalimat ulik, tolong. setelah lagu itu jadi baru kita berpikir kan, oh ternyata banyak maknanya. Itu sih Tolong. Kemudian kita bikin Makan. Ya, lagu single kedua ya. Single kedua Makan, sudah ada single si kampret. Lo dulu manggung ya? Belum manggung. Belum manggung sudah punya lagu. Sudah punya lagu. Tapi hebatnya kita itu di single yang pertama itu sekitar nggak sampai 1 jam jadi udah. Sudah jadi. Karena memang cepat. Kita jago. Dan karena memang bagiannya nggak banyak. Pertama itu, yang kedua alatnya tuh sederhana. Dan ekspektasi kita tidak terlalu tinggi soal rekaman kan. Yang penting kalau misal visual Astra ada, asal terang gambar ada. Kalau ini asal ada suara aman sudah. Masalah nanti maunya gimana ya terserah. Itu membentuk karakter sendiri lah. Tapi ntar dulu nih, aku masih jadi pertanyaan tuh kenapa sampai kita harus bikin band waktu itu ya? Kan awalnya gabut ya. Gabut, oke. Gabut tuh. Ngejam kan aku tuh yang bilang, kebetulan ada teman nih buat gigs kan, kita buat band yuk, iseng-iseng nih. Ternyata oke ini bisa coba. Jadi itu bukan alasannya waktu itu gabutnya kamu tuh setelah putus kayaknya kan? iya sih. Iya kan? Semenjak putus kan Pani aneh-aneh. Enggak, soalnya Pani ini terkenal apa maksudnya jarang dia mau bikin band apa segala tuh, ngejam jarang. Emang dilarang gak dulu kan? Itu kayaknya sih. Makanya semenjak itu Dia kayak menggebu-gebu. Dia menceratkan yang enggak pernah. Pokoknya Energi bermusik tuh. energi Kalau musik. orang Mamanda itu tuh kayak jerawat banyak. Wow, itu juga. Jadi Asal. dia memecahkan bisul. Bisul. Tapi memang yang paling bersemangat kayaknya dia waktu itu. Aku kan terima aja energi bagus. Tapi aku sambil mikirkan apa anjing kontennya nih apa, lagunya apa, mau pakai buat apa. Apalagi aku kan banyak bandnya. Kalau Agi ini kan banyak bandnya, Iya. pada saat itu sepi jobnya dia, Pandemi. pandemi. Nah, makanya dia mau. Pandemi. Ya mudah-mudahan cepat ya. Katanya sih sudah mengarah ke persiapan endemi. Oh, Kalau endemi kan kalau jadi belum kalau- biasa ya. Jadi belum biasa. Ya dianggap N aja. Kayak Kasir itu nanti kita bahas juga tuh. Jadi itu ya awalnya kita bikin Wisma itu. Sebenarnya orang nggak nanya juga sih. Cuma kan karena di sini Jun mau nanya, suka-suka Jun mau nanya apa. Iya, karena ini Kayak kan gitu. konten Anda Kalau memang. iya betul. Kalau Anda tidak suka kontennya, skip. janganlah. Tapi Tetap subscribe. Tetap subscribe. Ya. Minimal ada. sedikit ya. Ya. Ya, Terusnya nambah. ya 2 menit lah. Setelah itu kita manggung pertama di mana ya? Sebenarnya di sebuah coffee shop yang sempat ada kendala, lalu dipindahlah ke Oh iya. Ke anu kita. Iya iya. Kita. ke kandang Iya kita. iya. Itu acaranya Julak itu apa? Borneo Skena Mandiri. Bukan, Bukan ya? itu Instagram. Pasar Gig, sorry. Pasar Gig. Jadi hari pertama itu di satu tempat kopi di daerah Ya Sempaja. pokoknya itulah. Ya, entah ada problem apa, pindahlah acara itu. Akhirnya saya tarik aja udah kita akuisisi aja ini acara.
Pindah aja ke Padahal acaranya Wisma. 2 hari kan ya. Harusnya 2 hari di sana, harusnya 2 running hari. 1 hari. Sudah running, sudah kita promoin semua, tek. Besoknya, Bang pindah. Oke. Ya untungnya Sangat mendadak sekali sangat ya. mendadak sekali. Jadi akhirnya, tapi karena solidaritas teman-teman mungkin di Samarinda ini luar biasa ya untuk skena musik mungkin ya. Jadi dimanapun itu ada acara pasti datang mereka. Nah itu yang kita salut. Terus main lah kita di situ ya. Berapa lagu kemarin ya? 4 apa 5 gitu ya. 5 5 enggak deh. 4 kan sebenarnya. Ah pokoknya main lah di situ. Pakai berapa kali lah. Tapi lagu tolong sudah kita bawain. Lagu tolong sudah kita bawain. Ah. Lagu makan masih on progress. Lagu makan masih on progress. Lagu makan itu jadi aku kalian enggak mau nanya aku dapat inspirasi lagu makan itu di mana gitu kan. Maksudku tuh berbahas tanya gitu nah. Dapat inspirasi lagu makan tuh. Oke. Dapat inspirasi lagu makan itu sebenarnya aku di atas motor. Makan. Tapi apa ya makan gitu kan. Nasi goreng telur dan makan. Nah, aku lapar, gas motor, kepikiran aku makan. Apa ya hal simpel kalau orang mau makan itu hal yang paling simpel adalah sekarang kalau misalkan kamu sendirian di rumah, ya nasi putih oke lah karena nasi putih. Terus apa telur, oh ya dah ambil nasi, goreng telur, makan. Yang penting kan kenyang dulu. Nah, itu sih sebenarnya sesimpel itu. Nggak taunya berkembang itu liriknya kan menjadi oh iya benar juga kita ternyata menyentuh keseharian kita juga gitu. Realistis ya. Realistis. Kita cari uang buat makan gitu kan. Gitu-gitulah. Beli popok anak. Beli popok anak, Beli gas, beli beli gas. bensin. Wow. Itu kewajiban Bayar Anda listrik. memang sebagai kepala keluarga. Nah, itu karena unek-unek saya jadi ya saya munculkan di situ. Untungnya sesimpel itu kita bikinnya gitu loh. Dan alhamdulillahnya ketika kita main di 2 lagu itu banyak yang Ya, Langsung melekat di otak teman-teman ya. kalau liriknya susah. kalau yang kedua susah. Susah. Yang paling susah tolong memang liriknya. Susah. Kalau kalian mau tahu nanti di IG-nya Wisma tuh. Di Tolong. Instagram Wisma @WISH_MA-3. Itu yang paling aneh tuh permintaan bubuannya itu. Lirik tolong itu kan ya dilihat lah nanti. Terus ada yang DM waktu itu, "Bang, tolong dibikinin dong video liriknya." Ika mendengar kan ada. Jadi aku bikinkan memang. Cuma ya itu aja. Sampai situ aja mampunya aku bikin liriknya tuh. Video lirik Yang mana yang diminta tolong? yang tolong. Bagus lagu itu. Udah punya kuping itu orang. Dan juga Wisma ini genrenya apa sih gitu? Nah itu dia. Aku sampai saat ini sih nggak tahu ya, maksudnya ada yang bilang shitcore lah apa segala itu ya. Siap sih. Shitcore. Boleh. Cuma kalau kulihat sebenarnya ngalir aja kan, maksudnya apa sih Gi sebenarnya Gi? Tergantung mood. Betul juga sih. Makanya aku minta kan kita di yang tolong tuh metal-metalan, lagu makan ngepang-pangan. Oke. Makanya aku minta ketiga kita kayak ska atau reggae kan. Sebenarnya sudah ada single ketiga. Ada 3, sebenarnya ada 4 sih, 6 sebenarnya. Tuh anda aja yang menambahin. Ya kan sebenarnya. Ya sebenarnya. Ya, tapi fakta di lapangan mengatakan cuma 2. 3 deh. 3. Yang satunya itu musiknya sudah jadi. ya sudah jadi Liriknya sebenarnya. belum Anda buat. Karena aku berpikir yang ketiga itu cocok buat Wisma tapi tidak cocok untuk vokal saya sebenarnya. Oke, kita harus featuring. Nah makanya featuring mungkin sama siapa ya? Tulus. Wah cocok gitu kalau Om Tulus mau tuh. Kalau aku sih siapa ya kalau misalnya sama Rino, maksudnya yang mau aja sih sebenarnya sih. Ya, Apa, buat cewek? teman-teman yang Kita mau open submission ya. Bisa lah untuk Langsung- lagu ketiganya. langsung DM di Instagram kita. Mau featuring. Featuring. Boleh lah sumbang 300.000 Gak ada capek bro. 400 lah. Boleh. Oke, itu sekilas soal Wisma dan kenapa kalian yang menjadi maksudnya tamu pertamaku di podcast ini. Ya itu tadi karena nggak mungkin minta bayaran kan kalian tuh satu. Enggak ada. Kita loh. Nggak ada, aku bohong aja tadi ada honornya tuh supaya kan. Soboy kan dibayar kan?
aku telat lagi ya tadi. Kamu telat sih, tadi Agi yang bayarin. Masa dia nanya, dosa mas itu? Memang enggak, orang nggak pernah bayarin. Orang bilang gini, sini Ki, tak biarin. Wah, sudah, wow, tak biarin lagi. Pak Pani. Jadi itu tadi. Kemudian aku mau tanya soal ini sih sebenarnya. Menurut kalian berdua, untuk di Samarinda nih, skena musiknya Samarinda ini gimana sih menurut pandangan kalian? Kan ada tuh desas-desus tuh, ada yang saling support, ada juga yang saling jegal lah istilahnya tuh. Kalau menurut pandangan kalian yang misalnya yang kalian temuin di lapangan aja ya, itu gimana soal skena musik Samarinda ini? Mungkin dari Pani dulu kan. Kalau menurut aku sih tentang skena Samarinda ini sangat beda jauh waktu zaman aku SMA ya. Itu tahun 9 berapa kamu SMA itu ya? 963 kayaknya deh. 369. Kalau zaman aku SMA dulu tuh teman-teman tuh pada bener-bener support. Teman-temanmu. Real support. Teman-teman. Dulu aku cuma penikmat musik. Oke. Karena dilarang. Karena belum. Kita kan masih SMA, tapi dilarang juga sih dulu waktu SMA. Ngebucin juga. Kalau yang kemarin ngebucin part 2 memang. Kalau SMA itu betul-betul saling support. Kalau zaman sekarang ini kayak kalau aku lihat sih agak berkubu-kubu sih ya. Tapi kalau bisa jangan adalah lagi kubu-kubuan. Oh gitu. Ya. Ada yang siapa itu? si Oh menurut gua kalau sekarang tuh ada lah, maksudnya per kota-kota ada oknum-oknum yang begitu ada. Oknum. Iya, cuma kalau bisa jangan seperti itulah. Wah ini biasa lagi nih. Akhirnya aku memunculkan isu yang bisa terungkap kayaknya. Terus kalau menurut Mugi? Aku nggak dengar fenomena kayak gitu sih. Beda ini berdua. Ayo. Ya, kalau yang kulihat saat ini sih teman-teman pada support semua ya. Maksudnya salah satu contoh juga ya untuk digital deh, media ya. Kayak Instagram misalnya si band A lagi baru rilis single dan video klip, pada share semua tuh, pada disuruh. Itu kan salah satu juga bentuk support dari mereka. Selain juga untuk datang ke gigs juga gitu. Agak maju kayaknya kecil banget suaramu. Perlu diulang? Nggak usah. Oke, nggak usah ya. Nah, itu kayaknya tadi lupa. Sudah kan. Saling support. Saling support. Ya, media. Aku ngeliatnya support semua sih. Kok kalian bisa beda sih pandangan kalian? Berarti artinya di pengalaman kalian yang berbeda juga mungkin ngelihatnya gitu ya. Ya mungkin yang dibilang yang kamu sebut tadi zaman festivalan enggak atau apa gimana? Festivalan iya juga. Kalau festivalan mungkin iya ya. Maksudnya kalau festivalan itu zaman kamu SMA maksudnya SMA. Ya itu kan tadi dia bilang kalau zaman dia SMA itu saling support. Nah sekarang itu katanya ada perkubuan. Nah ini kalau menurut Agi tadi nggak ada. Nah yang kamu maksud perkubuan ini siapa? Jangan disebut deh. Memang tujuanku ke situ kenapa aku Jangan disebut nanti tambah terpecah. Oh iya betul juga sih. Oh yang orang ini ya benar. Nah, itu dia ada orangnya. Ya pokoknya Tapi itulah. ya maksudnya apapun itu mungkin tapi nggak cuma di sini mungkin di setiap kota kali Iya, di setiap pasti ada lah. Tapi kalau bisa hal-hal yang gitu dikurang-kurangi lah, kalau bisa jangan ada sama sekali. Kalau aku nggak masalah. Kalau misalkan berkubu-kubu di dalam nggak masalah, maksudnya kasarnya berkelahi di dalam nggak masalah. Tapi keluar, siapapun itu yang keluar Ya. atau apa exposure yang lebih besar itu ya kita support gitu loh. Ya benar. Maksudnya gitu. Oh ini artinya Samarinda nih Samarinda gitu. Terserah. Gitu sih. Kalau teman-teman yang main musik nih sudah sampai luar itu memang wajib disupport karena anjir ini band memang patut sih disupport. Iya. Iya. Terlepas itu patut tidak patut sih aku ya siapapun itu yang mewakili kita. Ya. Tapi kalau jelek itu ada juga sih. Kalau misalkan freak ya enggak juga sih sebenarnya. Siapa? Ada band yang freak. Enggak, maksudnya kan support karena itu kan merepresentasikan Samarinda misalkan Iya. gitu kan. Terus keluar ya kita bangga dong. Ya, bangga sekali. Bangga sekali gitu. Cuma kan tinggal apakah benar mewakilkan Samarinda kan gitu sebenarnya. Nah, itu soal skena ya tadi ya. Jadi berbeda pandangannya nih. Terus yang kedua lagi, nah ini aku mau nanya gini,
kan ada fenomena nih begini. Aku pernah dulu ngalamin begini. Jadi ada satu kasus, bukan kasus sih, satu kejadian aja sih. Jadi band dari sini ngewakilin Samarinda lah istilahnya, main di nasional Jakarta dan lain-lain. Ternyata usut punya usut, wah itu bukan diminta tapi dia yang regis misalkan submit. Nah maksudku ada nggak sih, maksudnya apa sih maksudnya yang menjadi persoalan ketika band ini submit atau regis sama diminta? Bedanya tuh apakah karena band kamu diminta kamu menjadi lebih bagus atau submit? Menurut kalian itu gimana tuh soal band yang regis sama yang submit sih sebenarnya? Kalau submit kan memang sudah ada maksudnya sudah ada value secara luas kali ya, kayak misalkan si A, si B, si C memang diminta di event sama segala. Karena dulu aku pernah bikin sesuatu juga yang ya itu bentuk protes sih sebenarnya, antara regis dan tak regis itu sebenarnya. Ada dulu kejadian tuh, aku bikin gigs juga karena alasan satu, karena teman-teman ini tidak mendapat kesempatan di gigs yang dianggap keren pada saat itu, atau acara musik yang dianggap keren di satu tempat lah pada saat itu. Jadi aku bukan bikin tandingan sih sebenarnya, aku mau adain yang tidak terwadahin gitu. Karena kan kalau kamu tiap hari dikasih nasi goreng mungkin hari ini enak, besok enak, minggu. Nah karena apa? Karena berulang itu aja. Katanya sih aku tanya juga waktu itu kan, kenapa sih aku bilang kan nggak bisa band ini yang genre ini masuk ke tempat ini, dan ya karena memang yang diminta ada kurasinya bla 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 bla. Berarti kurasi, selama kurasinya apa sih nggak masalah maksudnya, tapi kan kurasi secara subjektif ini kan sesuai selera masing-masing jadinya kan gitu maksudnya. Jadi itu yang menjadi cikal bakal aku mau kasih tempat nih. Kebentuklah gigs itu aku bikin pada saat itu, lumayan tuh setahun, tapi bareng teman-teman juga untuk ngewadahin juga teman-teman yang tidak terwadahi. Nah tapi menurut kalian itu gimana misalkan gitu kan? Sempat bahkan pada saat itu tuh aku tuh dengar juga, bahkan yang main pun juga bosan kalau aku lagi yang main gitu pada saat itu. Menurut kalian gimana? Masalah regis sama regis and submit diundang lah bahasanya ya. Diundang apa ya, mungkin karena acara, kalau aku takut salah ngomong ya. Salah ngomong nggak apa-apa, nanti bisa minta maaf kok. Buat masnya nanti diedit kalau ada sedikit kalimat saya menyinggung. Kok yang edit bodoh amat. Mungkin kalau untuk sekarang kayaknya legis-legisnya sudah berkurang deh, karena sistemnya submit undangan. Dan juga kalau undangan itu yang mengadakan event tuh memperhatikan juga lah skena musik di Samarinda ini, apakah band ini di Samarinda ini banyak loh, nggak cuma itu aja. Oke, si A bagus, siapa tahu ada lagi yang baru ini yang ini bakal bagus juga nih, diundang gitu loh. Dan dia itu harus memperhatikan skena musik di sini. Yang seperti punya itu. Yang punya event penyelenggaranya. Terus ya artinya nggak masalah dong, harusnya regis dan tak regis itu. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau menurut Gi? Pertama aku mau salut dulu sama Mas Jun yang buat gigs kemarin gitu ya. Iya. Kalau aku lihat dari fenomena yang kemarin, memang yang main di acara brand besar kayak itu lagi, bahkan mereka sendiri pun juga aku lagi gitu. Maksudnya dengan Mas Jun bikin gigs yang kemarin itu, band aku juga sempat main di situ tuh, di gigs itu. Dan ada yang teman-teman musik yang jauh di sana yang jarang nyatu sama kita di event besar tuh ada gitu loh. Waktu itu tuh salut sih Mas Jun bisa mengumpulkan, jadi kayak ngerangkul gitu loh. Ngerangkul semuanya. Jadi jembatan. Itu juga kemarin kan sempat juga jadi polemik gitu. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya mewadahin. Cuma mungkin ada
pandangannya itu beda. Oh ini bahas sebagai saingan lah apa segala, dan itu sempat sih tapi di belakang aja, maksudnya ada pergesekan atau apa tuh ya nggak besar, cuma saling ini aja, maksudnya saling akhirnya sana waspada. Kita juga sepertinya loh kok menjadi sesuatu yang ini yang diperkenalkan. Intinya sih itu dulu ya, maksudnya bukan akhirnya juga kan melebur juga akhirnya. Karena kalau dan antara Regis dan Regis, kalau menurut pandangan gue tadi gini, waktu dulu 2000 tahun berapa ini? Dulu awal, maksudnya awal band apa segala itu kan nggak langsung diminta kan biasanya. Kita nih namanya kita udah latihan, ya kita pengen main juga dong. Maksudku ketika band kita sudah mulai gede misalkan, atau band itu sudah mulai besar, ya nggak perlu lagi bicara Regis. Karena dulunya juga sebelum besar kan kamu Regis juga, gitu loh. Maksudnya jadi nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Cuma aku agak tergelitik karena ada isu-isu begitu sih kemarin. Wah, soal wakil dan mewakili atau tidak mewakili gitu kan, atau cocok mewakili atau kalau masalah yang mewakili Samarinda, satu-satunya band Samarinda yang mewakili bener-bener itu gue dengar dari teman-teman sih, memang ternyata tuh submit kan Regis juga, tapi yang agak gimananya tuh gembar-gembor gitu di sosmed. Kami satu-satunya band asal Kalimantan, khususnya Samarinda, mewakili main di itu main di situ. Padahal kan aku bisa juga sebenarnya main sendirian di sana. Kalau Regis ya berarti kan balik itu bicara ke personalian ya dimanapun. Sebenarnya aku tuh mau mewakilin NATO sebenarnya kalau misalkan, atau PBB untuk main band itu. Tapi namanya kalau ada Regisnya, aku Regis sudah main. Misalkan sekarang kita main di Rusia dalam perang gitu ya? Dalam perang gitu. Tapi mudah-mudahan cepat berakhir lah perangnya. Amin. By the way, aku jauh-jauh nih bawa Fani sedang mempromosikan produknya. Bukan promosi. Bukan produknya. Maksudnya ini bukan. Ini oleh-oleh Fani, ternyata habis liburan gantungan kuncinya sudah dikasih kan? Belum ya? Enggak, keburu budul soalnya. Tapi ke Jogja kan kemarin? Iya, ke Jogja. Aduh, saya sudah lama tidak ke Jogja. Kalau Agi memang wajib, dia selalu ke sana dia. Kalau dia tiap tahun kan kamu Gi? Tahun ini aja enggak? Tahun ini enggak. Belum tentu. Karena masa pandemi kayaknya. Karena dia sering di sana. Realistis sekali, gak ada uang jawabannya. Loh, biasa kan di sana juga ngejob kan ya kamu ya? Ya ada manggung, ada liburan juga. Oh iya, terus kalau nggak ada manggung manusia silver gitu jadi. Borneo kan. Pertama kali aku lihat manusia silver tuh di Jogja, ngakak banget sepanjang jalan, anjing. Kok bisa ngakak tuh? Dia nggak ngelawak kan dia. Terus aku ada nonton stand up comedy nih di YouTube. Ya. Ternyata di Jakarta itu ada komunitas manusia silver nih, dan ketuanya yang paling silver. Kalimatnya gitu aja, cuman karena aku waktu itu lihat juga manusia silver jadi ngakak gitu. Jadi kebetulan ada 2 manusia silver nih, buat yang mana nih yang paling silver nih, yang mana ketuanya. Jadi kamu mau Korea, ketuanya tahu sendiri ya? Iya, yang mana yang paling silver. Tapi itu orang-orang yang berjuang juga cu. Iya. Ya terlepas dari itu boleh atau tidak boleh ya, maksudnya namanya sekarang cari kerja susah kan? Iya benar. Dia rela sampai badannya tuh, ya mungkin kalau udah dicuci, mungkin kalau ada yang alergi kan bisa. Iya, alergi kulit. Iya. Betul. Gimana kalau kita bikin produk manusia silver? Ya, pembersih. Bukan untuk cat silver, tapi yang enggak yang ramah kulit gitu ya. Ya, ramah kulit gitu. Gimana? Pak, itu risetnya lumayan mahal. Pak. Dia enggak, itu kalau dipilih silver itu dipilok atau karena murah. Gitu loh. Kamu enggak memikirkan modal dan penghasilan modal. Ya.
Nah, buat mereka, kamu riset, oke, tek jualnya mah. Harga terjangkau. Oh, terjangkau. Boleh tuh nanti, tolong dibantu. Kalau ada ini. Ada donatur. Terus kamu, setauku, kamu juga bawakan brem kan? Iya, bawa brem suling. Seruling Jaya. Seruling Jaya. Bayar nih Seruling Jaya ke sini. Bayar ya. Ini keripik Itu keripik belut. Wah, mantap. Dicocol pakai sambal, ini enak nih kayaknya. Ini sambal nih. Ini sebenarnya produknya. Oh iya, kita juga makasih ya. Ini studio ini dipinjemin sama teman-teman kita dari Swastika Studio. Jadi kalau kalian mau bikin konten, kemudian mau foto-foto juga bisa di sini. Betul. Foto produk, foto macam-macam deh. Foto bisa juga kan? Nggak bisa ya? Bisa dong. Di sensor ya nanti. Ini sambal korek olahan Mama Lee. Kebetulan ini Digoreng ternyata ya. digoreng ini. Ini enak nih, nanti kita coba lah. Sebenarnya dia nggak ada endorse, kebetulan ini produk ada di sini, bekas dipoto sama teman-teman, kita pakai aja. Tolong nanti olahan Mama Lee nanti hubungin kita ya. Jangan lupa subscribe. Kebetulan saya Mas Jun itu sambal edik banget ya. Wah, sambal edik. Kecuali Agi memang Sebenarnya saya nggak terlalu ini suka yang pedesnya enggak ya. Kalau pedes banget enggak. Cuma sambal ini rasanya enak, sambal ini rasanya gimana tuh masih bisa aku bedakan. kalau pedes semua pedes ya. Kalau pedes semua pedes. Pedes mana sama mulut netizen. Masih pedes mulut mantan. Yang mana? Mantan yang mana nih Mas Jun? Halo. Mantannya Pani. Monika tuh. Dibahas. Enggak. Siapa yang mau nikah? Temanku. Oh, temanmu. Jadi gini. Terus kita ngomongin apa lagi ya? Ini sebenarnya gini. Aku tuh pengen tahu awal mulanya kalian ngeband lah. Ya. Awal mulanya atau itu gimana? Kayak Pani kan kayak dulu Pani apakah langsung main bass? Apakah dulu mungkin seruling dulu? Seruling gini Pak. Ini bener seruling. Kemudian Agi juga sebenarnya mewakilkan Samarinda juga sudah pernah sih sebenarnya. Tapi nggak gempar-gempor. Tapi nggak gembar-gembor. Luar negeri loh. Padahal. Wah, luar negeri wah padahal. Ini gembar-gembor juga nih. Ya di sini kan iya, gempar-gempor iya, ya. Pada saat itu nah. Itu pas dia lagi lucu-lucunya loh. Ya, Kita mulai batuk, apakah terserang? mungkin satu ruangan ini akan dites lagi selainnya. Tapi kita sebelum kesini udah swab. Iya, sudah swab antigen. Alhamdulillah negatif semua ya. Swab. Nah, kita juga mengikuti protokol kesehatan. Nah, ada scan peduli lindungi Ya. sudah di bawah tadi ya. Scan barcode tadi. Iya. Terus ditahan. Kalau ditahan saya nggak jadi belanja di sini gua. Ya udah Mas, masuk aja. Ready aja biar masuk. Masuk. Ya. Apa tadi? Pertama kali kalian mulai bermusik lah. Maksudnya apakah belajar dulu? Tapi kalau festival lu pernah ikut gak sih kalian? Kalau festival pernah sih. Pernah. Kamu Gi? Pernah Agi sekali loh. dua sekali. Agi sering juara. Enggak, aku justru enggak yang festivalan anaknya. Karena memang dari awal apa nih? Sama. Maaf bro. Jauh. Enggak, karena memang dari awal lihatnya aku ngeband nih mau entertain, Oh iya, cari duit. bukan yang Cari duit kan? berkompetisi, ya. Cari duit kan? Duit, realistis. Agi memang anaknya realistis kan. Iya. Dari kita personel kan Agi memang paling realistis nih. Betul. Beberapa kali kita manggung kan, sorry bre, aku ada job. Oh ya sudah. Jancok sih. Aku pernah juga nolak job Demi nggak bisa aku main, kayaknya datang dia sama cewek. Jancok. Tapi lah apa lah, biasa kan Ya, gitu. biasa. Itu saling tackling yang bercandaan itu kita biasa. Jadi tapi pernah kan ikut festival kalian pernah. Berarti ngerasain juga deg-degannya dijuriin orang gitu kan. Kalau aku pikir sih di tahun-tahun segitu ya, maksudnya tahun 2000-an 90 ke 2000-an itu rame banget festival musik misalkan. Iya. Terakhir mungkin ada kayak yang pada saat itu ya menjadi bergengsi banget gitu, kayak di Unmul tuh ada Skrobas. Robas ya, Unmul tuh Terus, ada kan. ya sering di Vekon gitu juga Iya. kan ada tuh sering. Kalau tingginya Walaupun kanan deh. ya walaupun
juaranya ya kadang-kadang itu juga. Itu aja. Karena memang masternya juga senior di situ juga. Iya. Tapi keren pada saat itu ya. Nah, dan kayak aku sebenarnya enggak pernah sih sekali dua kali doang. Tapi kelasnya juga mungkin festivalan pada saat itu kita nggak bicara kelas ya, maksudnya festivalan pada saat itu diadain siapa gitu. Iya. Cuma yang ikut itu ya orang-orang festivalan yang top juga. Top. Mampus lah kita kan. Wah, Sudah ngulik berdarah-darah nih. sudah mulai berdarah-darah ini. Wah. Tuh lagu Paramore pada saat itu. Cus, yang menang bawakan lagu keriting pokoknya tangannya itu kayak apa. Tapi di zaman 2010 ke bawah tuh nggak mesti yang aransemen yang keriting kan? Enggak, kalau itu di awal 2000 banget masih. Yang setelah itu sudah ada habit kayak di penjurian itu kamu dikasih waktu sekian. Justru yang terlalu lagu itu dihancurin sedemikian rupa yang terlalu bersikil malah dicoret sama juri-juri itu. Mengurangi aslinya ya. Iya, orangnya aslinya bla bla bla. Kamu harus kreatif bla bla. Keren tuh. Tapi pada zaman itu yang paling dulu ada band juga tuh kalau nggak salah namanya apa ya? Talaseta kah? Atau Talaseta Kameleon? Samarinda. Samarinda. Setahu aku Talaseta orang seberang ya. Iya kah? Nggak ngerti juga kok. Keyboardisnya si Siapa? penjaga studio Darmo. Darmo Studio. Oh iya. Sampurasu. Iya. Sampras ya? Samurazu. Sampurazu. Sampras. Kapan gitu ya? Nama kamu kami seleb ke sini. Itu baru. Oh iya masih kecil banget Masih tuh kecil Sampras banget, tuh. ya. Iya betul. Kayaknya aku belum ngapa-ngapain deh itu. Iya. Iya, belum ngapa-ngapain. Sama sih aku nonton aja waktu itu nggak berani juga kita. Pak tahu diri aja kan. Woi, yang main keren. Tuning masih lagu Peter Pan kan. Iya. Jadi nggak usah ikut festivalan. Sama itu salah satunya juga ada Jerosik juga kan. Betul. Itu Dulu udah di Rosik itu rasanya best sih. namanya Papa Sayang Mama deh ya. Bapak sayang mama. Itu zaman-zaman kita festival bukan sih 2010 2011. Iya. Kan aku nggak terlalu festival. Oh iya sih. Iya sih, ya lagi. Aku pernah sekali ikut festival lomba ya di KNPI di AWS. Misalnya nih. Oh iya. Tahu acara apa gitu lupa. Ya udah main aja. Nuansanya tuh kayak Abdul and Coffee Theory gitu loh. Aku main bandnya pada saat itu. Oh iya. Yang lain pada keriting. Ya udah. Kamu agak Jay-Z gitu lah Ya. Terus Bentar, air beli. Terus tiba-tiba yang lainnya nih rock batu. Boleh juga rock. Bais bang. Terus Yang lain pada keriting semua, DT. DT itu apaan sih? Hah? Dream Theater. Bindatar. Nah, itu Betulan nggak tahu kamu DT. Aku selama aku bermusik aku paling benci Dream Theater. Oh, itu loh yang bassnya John Mardi. lain John Lennon. Ya itu, ya udah pada saat itu pas habis Jackie sudah Chan. selesai acara pengumuman lah. Aku sama teman-temannya tuh ya udahlah pulang aja. Ngapain kita nggak muluk-muluk cuma ikut kayak pengen aja tuh Iya. gratis juga. Tahu-tahu udah sampai rumah temanku nanya, gimana kamu gitu? Di rumah kok. Bandmu lo juara 3. Wah. Titip. Orang sudah pada pulang semua. Lumayan ya, maksudnya kan kita nggak tahu ya, maksud selera juri kan. Setiap kompetisi itu ya kita bilang selera juri, tapi kan pasti ada. Karena aku ada beberapa kali juga ternyata ngejuriin. Ternyata karena aku kerja di radio sih, hubungannya sama musik misalkan. Kalau secara keilmuan misalkan skill gimana nggak jauh lah. Masih ada yang lebih expert gitu kan. Itu tuh ngejuri di satu sekolah lah. Ngejuri di sekolahan itu band sekolah, band luar sekolah. Ya baik lagi ketika gimana nih? Nah, kalau aku kan ya sedengarnya aja. Kadang-kadang kan nggak tahu juga musiknya. Iya. Oh ini lagu yang mana nih? Kita nyari dulu versi aslinya apa segala gitu. Nggak di briefing juga. Udah selesai. Kasus juga waktu itu ada kejadian tuh di satu sekolah tuh. Jadi ada SMS Masuk. Polling. wah, bukan polling, maksudnya SMS ya, berantai gitu lah, maksudnya random aja lah.
kita masuk ke panitia bahwa ini band A ini umur kan ada tuh klasifikasi umur ya, bukan pelajar gini ribut diskualifikasi. Oh dulu kan festival tuh ada festival umum, ada yang pelajar. Itu pelajar. Terus pada saat itu ya argumentasi itu jelas aja berlaku. Kalau misalkan soal ini pelajar atau bukan itu kan sebenarnya di awal di panitia berarti gitu kan. Karena yang ribut panitianya kan sih. Panitianya kan harus bisa memastikan bahwasanya itu ini. Kalau sudah terbukti ya kita bisa nyulir gitu kan. Karena nggak bisa dibuktikan. Dan itu dia memang pelajar. Wah dapat satu. Dari saat itu aku udah nggak mau lagi ulang. Nggak mau lagi saya ngejuri soalnya. Ternyata ribet juga. Pasti ada gitunya. Walaupun kalaupun kita mau argumentasi juga yang ribut kan memang orang tuanya nanti ya. Repot kita. Terus yang kedua lagi aku pernah kamu percaya dong pernah juri festival drummer. Ngejuriin festival drummer. Dan Anda bukan drummer kan? Dan saya bukan drummer. Lagi karena aku di media radio itu sebenarnya. Jadi jurinya itu ada 3, satu juri nasional, drummer juga dari komunitas kan Indonesia, waktu itu Indonesia Drummer. Tak 3 nih. 2 drummer tapi Samarinda. Dia punya. Yang ketiga Anda yang 3 saya juri. Si drummer sekali. Si paling drummer. Urgensinya apa nih? Saya bilang kan ya sudah bang, kita mewakili media dan bla. Oh ya sudah oke. Juri lah. Bagus. Apa yang mau dinilai ini kan? Bagus. Ini kayak apa nih? Akhirnya pada intinya adalah ngobrol kurasi ke juri. Ya. Pada saat itu tujuannya adalah festival itu dibuat itu untuk pengembangan. Artinya kan banyak pesertanya dari anak-anak. Oh ya udah tujuannya edukasi. Cuma kan kita jangan juga meruntuhkan semangat yang lain gitu kan. Harus smooth mungkin lah. Intinya sih itu sebenarnya. Jadi kenapa belakangan festival itu kalaupun ada juga mungkin festival itu akan tidak seantusias seperti dulu orang-orang untuk ikut. Karena sekarang kan medianya sudah berbeda juga. Kamu bisa produce musik sendiri, semuanya bisa drum bisa digambar, macam-macam lah. Terus kita nih ngomong apa sih sebenarnya? Tadi kan ada bertanya awal mula bermusik. Oh iya awal itu mula musik. Jauh sekali sudah dari pertanyaan sama. Oh iya betul ya. Tadi. Awal mula kamu bermusik kemarin itu dari kecil kah? Atau sudah suka musik sejak kapan gitu? Kalau aku sih suka musik dari SMP kali ya. Dengar lagu-lagu ungu, lagu-lagu cinta-cintaan, love song gitu kan. Clickers, ungu, Peter Pan. Terus Dewa 19. Itu semua tuh. Semua anak band pasti suka. Nggak mungkin nggak suka itu. Iya. Terus kalau untuk awal main band ya. Lucunya itu dulu aku malah les drum. Hah? Iya. Di salah satu salah satu sekolah musik di Samarinda, les drum. Malah jadinya pemain bass kan. Lah kok bisa? Main bass itu karena dulu punya teman baik nih zaman SMA, sering main-main ke rumahnya, sering bolos sekolah ke rumahnya. Ya. Terus lihat nih, alat musik apa nih kok senarnya besar, gue bilang. Kayak gitar. Apa sih? Bentuknya kayak gitar, cuma senarnya besar, ya. Tapi kamu sudah les drum tuh? Sudah les drum. Nggak tahu bass kamu berarti? Tahu bass. Mantap. Taunya kan gitar sama drum doang kan. Terus itu bass tuh kebetulan sahabat saya di zaman SMA ini dia punya band, jadi kadang ikut mereka latihan, nonton. Kebetulan bassisnya tuh adiknya, jadi gue anjir ini jago banget adiknya main. Dulu kan nggak tahu apa itu slap, chopper, tapping belum tahu. Dia ngejam-ngejamnya lagu-lagu Red Hot Chili Pepper, Bondan. Nah, mungkin itu salah satu kenapa aku benci dari teater, karena dari awal aku bermain bass itu dicekokin musik-musik funky memang. Jadi kalau sudah dia ngomong begini, Van, kalau kamu senang musik funky, kamu pasti benci itu progresif bilang. Oh, di situ. Bukan
pikir tadi alasannya kamu benci DT karena kamu nggak ngejar aja sebenarnya itu Jackie Chan itu main bass kan. Tapi memang itu sih juga. Karena kan malas pinjering kan, jadi nggak bisa ngejar. Tapi parah sih memang Dream Theaternya. Itu salah satu band yang nggak ada otak semua personilnya. Sebenarnya itu pernah dulu aku ngulik, tapi bukan Dream Theaternya. Band yang menginfluencer Dream Theater terutama Portnoy ya. Iya, Portnoy. Ada nama bandnya itu Rush. Keras. Nah, kalau kamu dengar Rush itu Neil Peart itu benar-benar idolanya Mike Portnoy, sampai konsernya itu nonton Mike Portnoy. Makanya itu kenapa mirip banget lah pukulannya itu, komposisinya kadang-kadang nyelenehnya juga. Iya. Pada zaman itu ya, di senior, lebih senior lah dia kan tahun 70-an tuh. Ya tahun 1 lah. Tahun 1. Tahun 1. Udah pakai synthesizer. Sejak dulu sih synthesizer ya, tapi maksudnya yang menggunakan itu pada saat itu orang ngarahnya musik rock and roll apa segala kayak di Purple dan lain-lain. Ya, dia lain sendiri ya. Mereka lain sendiri. Nah, itu baru juga aku tahu, wah keren juga ya. Nah, dan itu aja susah, apalagi dia cuy. Penuh hitungan. Bagi yang tidak punya skill. Tapi kalau Agi bisa sih kalau Lagi percaya. sih dia. Aku nggak punya skill. Tapi apa kamu skill punya kan. Kalau nggak punya skill nggak bisa. Skill punya 3. Terus kan main bass nih. Main bass. Oke. Sempat dulu gara-gara cinta-cintaan yang bullshit. Sempat stop main band. Main band. Main band tapi itu zaman sekolah. Oh enggak, zaman sekolah. Ini bucin yang pertama. Bucin pertama. Nggak boleh main band. Nggak boleh main band. Jadi ya bahasanya patah hati lah ya. Stop main band itu 5 tahunan deh. Lalu diajak lah sama salah satu teman, salah satu musisi daerah lah di Samarinda ini. Ya. Etnik gitu. Jadi kebetulan aku sama mantan ini dulu satu yayasan. Dulu saya penari juga, penari musik daerah, penari daerah. Kamu penari? Sempat nari. Terus dihubungin nih, Van join lagi dong ke tempat ini. Kebetulan si ini sudah nggak ada. Oh ya sudah. Masuk itu sekitar tahun 2015 lagi. Itu awal nyentuh bass lagi tuh. Sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sempat stop 5 tahun. 5 tahun. Dari sekolah berarti. Dari sekolah. Sekolah stop. Gara-gara dilarang sama cewekmu atau gara-gara patah hati Gara-gara tadi? patah hati. Oh. Tapi padahal ada kamu juga penari dulunya kan? Dulu penari. Sangat luas. Untungnya nggak belok. Waduh. Tapi bisa dibelokkan. Dan kamu sendiri Gi? Apa nih? Awal mula bermusik lah. Bermusik. Akhirnya kan. Kalau kita udah tahu lah kamu bisa semua alat musik ya. Iya. Kan? Jelas. Kalau Ya kan? di antara kami bertiga, Agi jam terbangnya Nah, lebih. lebih tinggi dia. Udah pernah main di Malaysia, Udah main di Kuala Lumpur, Johor mengiringi salah satu vokalis Ternama di di Asia, Thailand. Nah, Kapun Cup, nah, Swariha. Itu Kalau awal mula itu mungkin SD, lupa kelas berapa ya. Tapi alat musik pertama yang ku sentuh itu keyboard. Kalau kalian ingat ada lagu Peter Pan yang mungkinkah bila ku iya, mimpi yang sempurna. itu ada Yang sempurna. piano versionnya kan? Ya. Ya. Satu lagu itu yang kulik Sekalian, terus-terusan terus-terusan. sampai busuk lah kasarnya itu. Itu tuh dari awalnya dari kakakku kan main musik juga, drummer juga. Nitip keyboard di rumahnya. Terus aku main, diajarin kakakku lah lagu itu. Sampai bisa, udah itu aja. Ya bosan lah apa bisa tuh. Terus aku sering main ke tempat sepupuku, ada gitar, diajarin satu lagu bisa, habis itu bosan. Pada akhirnya aku ngelihat kakakku kan drummer kebetulan. Kayaknya main drum enak deh. Alasannya tuh bodoh sih sebenarnya kenapa aku milih drum. Kenapa tuh gitu? Karena drummer itu duduk. Gak capek ya? Nggak capek memang duduk. Karena drummer ya. itu duduk dan di belakang arah aku tuh orangnya agak pemalu kan. Waalaikumsalam. Enggak masuk deh. Ya deh. Langsung aja deh. Jadi Anggap aja. ribut tapi ya. Sedih. Ya karena aku
karena drummer tuh duduk terus di belakang. Aku kan orangnya lumayan pemalu lah ya. Jadi Dulu aku ya? Senang sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Karena Siap. makanya aku senang di belakang. Tapi semakin kesini aku sering manggung juga main gitar, ngiringin salah satu solois di Samarinda ini kan, Ya. main gitar di depan. Dan masih malu, apalagi dulu masih gondrong selalu nutupin rambut, nutupin muka pakai rambut. Nutupin rambut pakai muka ya. Tapi Dia kalau sudah di belakang, nongkrong, dia di belakang ditutupin rambut lagi. Tapi mau main di apa Josi ya kemarin ya? Iya, Josi. Tahu tuh gue kayaknya Yuki banget pokoknya kalau dulu tuh. Yuki Kato. kirain Yuki Tapa. Itu nanti malam nih sama Yuki aku. Nanti malam. Nanti malam kita ngobrolin soal tapas sepatu nih. Jadi pada akhirnya jatuh hati pada drum terakhir. Oh. Tapi makin kesini aku kan main juga di reguler cafe, wedding juga. Kalau reguler juga ada yang main gitar, ada yang main drum. Wedding nggak bisa ganti, selalu main drum. Tapi katanya sempat main bass ya akhir. Iya. Akhir-akhir nih. Akhirnya Itu epic sih. Kamu Dia adalah pemusik yang kamu rakus. antara menggantikan orang atau ngambil job orang sebenarnya? menggantikan. Oh, menggantikan. Nggak boleh balik. Terus Jadi, lucunya Agi ngeluh gini. Aku nggak mau lagi sudah main bass. Tanganku kapalan gitu. Sakit. udah cukup udah kapalan di sini karena megang stick kan. Iya, Udah betul. sih sebenarnya megang stang motor. Motor. Kayak kemarin, jadi belakangan dia kayak aku pengen kayak drum sama bass itu kan Ya harus kawin kan, harus gini. harus nyewi kan, terus kawin. Terus kayak aku main beat drum begini, tahu sudah bassnya gimana. Jadi aku tuh kayak pengen aja ngikutin si drummer ini. Main bass aku ini ngulik. Sampai pada akhirnya ada temanku tuh, Basisnya dia. ya basisku di band juga di reguler sakit, dia bilang, "Ih, bisa gantikan aku Kak? Aku sakit," dia bilang, "main bass, pakai aja bassku." Oke. Jadi ya kan lah sama dia kan. Senang nanti story kan tuh. Main bass. Selain cuan, wah main bass akhirnya. Semua instrumen sudah dikuasainya kan. Iya, sampai pulangan anjing enggak lagi. Nah, masih mau sih kalau ada yang tahu yang. Kalau ada yang nawarin mau. Cuman ya itu pas lagi ngopi bareng nih. Sial ngejob Pak main bass dia bilang. Kapalan, Aku kapalan langsung. Lecet nah. Iya sih, kalau aku nggak hafalan kemarin laptop. Karena kan bass Anda karatnya bukan main tuh studio Anda Itu itu. sebenarnya dia pakai tali kapal sama senar kopinya Vespa kemarin. Senar kopinya Vespa dipakai. Jadi itu tadi ya awal mulanya kalian bermusik. Kalau saya sudahlah saya ceritakan tadi kan nggak usah lah Kalau Anda kan dari Anda berambut panjang sampai nggak punya rambut kan. sampai nggak punya rambut. Sampai nggak punya rambut. Sampai nggak Rambutnya punya pindah ke sini semua. Sini semua sama stasiunnya parah lagi itu. Jadi ya itu tadi udah berapa menit nih? Udah sejam belum? Belum ya? Hah? Sudah sejam belum? Belum. Masih 40 Masih menit. ada- Oh, masih ada. masih ada Ya, waktu, 10 menit lagi lah. 10 menit lagi. Nah, satu lagi deh. Sebenarnya Wisma ini sudah resmi kita bubarkan atau tidak sih sebenarnya? Kalau menurut Fani gimana? Bagusnya gimana ini Wisma? Kalau Wisma sih sebenarnya aku nyebutnya lagi hiatus sih. Ya. Atau lagi rehat sejenak di dunia pergiksan soalnya Gak ada yang undang juga sementara. iya sih Gak ada gigs juga sih. gak ada gigs sementara. juga di Karena sisi pandemi. lain gak ada gigs juga. Enggak sih, memang gak ada yang undang sih. Iya Kemarin aku ngeregis enggak ada yang mau juga Wisma. Jorok dia bilang bandnya Wisma. iya apa-apaan nih band kok Apaan band kok? baju pakai baju macan macan. nampil baju macan baju Pakai baju macan gara-gara itu. Asli cu, godain loh. jadi ada fun fact-nya ya Mas Jud setelah perform pakai baju macan dia digodain sama lelaki. Siapa tahu nggak orangnya? Enggak Nggak ada, tahu. bukan orang Samarinda kayaknya. Kenal Samarinda sih sebenarnya. Cuma dia public figure. Nggak, aku mau lanjutin yang tadi tuh. Yang mana? Wisma ini dibubarkan apa enggak? Oh iya betul. Masa Sorry apa Gi, yang tadi? aku tadi ke distract gara-gara Ya, ya. orang loh ini. Oh iya, Nggak. kamu jarang sih manggung sama Wisma. Iya. 6 kali manggung Agi, manggung paling pertama sama Yang terakhir aja. Terakhir ya. Tapi terakhir langsung 2 dia, 2 hari Iya, langsung. Kayak puasa juga kan, puasa di awal sama terakhir aja. Penutupan. Nah, Bojonegoro. jadi kalau dibilang bubar itu sebenarnya sih enggak. Cuma kita ini terlalu banyak gimmick ya saudara-saudara. Iya. Jadi waktu itu gimmick yang kita bilang itu
kalau orang dengar nih, ya Wisma bubar, sayang sekali. Padahal dan mereka itu Shitpost sekali. Apalagi admin IG-nya tuh kan. Dia admin IG-nya itu seolah-olah itu akun pribadi kayak gitu. Memang sampah semua sih yang di post kan. Jadi pernah aku kebetulan yang megang Instagram aku kan. Ya. Oh kamu adminnya? Oh, kamar. Sebenarnya 2 saya sama Mas Jo. Jadi pernah waktu lagi kencan sama cewek lain. Terus pas lagi kencan sama cewek lain tuh sama ya ketemu di dating app lah. Aku storyin pakai akun Instagramnya Wisma nih. Ternyata coba story tangan. ya story tangan doang. Ternyata si Mas Jun komen, hapus cu, nanti dikira aku bilang. Bangke gitu. Kalau aku juga komen waktu itu. Iya. Ya kalau berani pakai akun sendiri, Bre. Oh iya. Karena kalau pakai akun sendiri nanti adik-adikan hilang. Kan kalau sudah posting begitu kan udah mungkin Mas Jo. Iya. Enggak, dia harus setelah putus sama terakhir dia mau sosok PK aja sebenarnya. Ya kan? Enggak. Ya, cie aja. Nggak boleh stop hal-hal negatif 2022 nggak boleh. Tai. Tapi ngomong-ngomong sama yang bulu tangkis, kamu masih kah? Yang mana? Bulu tangkis. Oh, yang tatoan ya. Cuma Edwin. Koko kan. Ya itu Iya ya. jangan gitu lah. Ya, sebenarnya kalian sudah punya pacar atau belum sih sebenarnya? Kalau saya sih sudah enggak ya. Iya, kalau Anda sudah beristri tidak boleh berpacaran. Oh, masa? Kamu nih Pan, biar para betina-betina itu tidak kamu berikan harapan palsu lagi. Sebenarnya kamu karena banyak sekali yang menanyakan Pan ini sebenarnya. Iya. Cowok apa cewek nih? Cowok apa Ya cewek? cowok ya cewek juga. Dua-duanya lah. Nah, kalau cewek mungkin karena dia suka sama kamu. Yang cowok itu mungkin karena gebetannya dia suka sama kamu. Dia khawatir juga Atau gitu. kamu lagi gebetan dia. Oh iya lagi. Ya fun fact ya, Van ini juga ternyata guru olahraga ya di salah satu sekolah Di salah satu sekolah di Samarinda. Jangan disebutkan. Jangan sebutkan ya sekolahnya. Ya, sekolah saya juga tuh. Iya, kebetulan itu mantan sekolah saya juga. Dan saya sama Agi adik kelas, kakak kelas. Saya kepala sekolah di situ. Pas sekolahnya dia. Jawab tadi, cowok. Asmara ya. Yo asmara ini. Kita balik ke personal ya. Kebetulan masih kosongan nih. Masih kosongan. Masih kosongan. Iya. Otaknya kosong dia. Kalau kamu Ki, kamu kan sering pamer kekayaan. Pamer kekayaan. Pamer kemesraan. Indra ke-6. Oh, ke-6, ke-7. Indra ke-6. Aku bingung. Nanti gitu. Gini, sebenarnya Agi ini itu tuh banyak juga sih yang nanya Agi ini sebenarnya. Banyak lagi yang nanya kamu Gi. Nanya apa nih? Tahu mungkin kamu ada utang atau apa nih? Iya, makanya itu. Makanya kan. Biar aku selesaikan. Ya Agi ini kan cool sebenarnya dia. Cowok cool. Itu anjing itu. Aku baru tahu kalau definisi cowok cool tuh begitu ya. Kayak orang pilek ya. Kemarin aku di talk satunya tuh podcast satunya tuh ngomongin soal cowok cool juga. Sama Feni, kita ya Eca kan, Ca gimana menurutmu soal cowok cool? Di depan ada Mas Andri kan. Oh iya, kita nanyain orang soal cowok di depan pacarnya. Pelanggaran Anda. Pelanggaran, baru sadar tuh aku, baru pas pulang. Nanti Mas Yana ya jadi narasumber juga ya. Oh iya, nanti pertanyaan soal cewek-cewek Samarinda ya. Waduh, langsung. Ya sudahlah, nggak apa lah. Gimana Gi kalau kamu Gi? Apa kata orang itu? Penisirin. Orang penasaran sih. Kamu sebenarnya cocok banget. Sampai ada istilah, aku nggak tahu itu ngolok atau kagum atau gimana ya bicara soal American style. Oh. From the Jamaica Iya. and Astaga, dia mau ikut. Lobaku.
Seberang. Seberang. Oh, kamu tadi dari seberang juga katanya. Iya. Iya. Kurir. Kurir. Kurir Duster ya. Iya, gimana sih Gi? Maksudnya kan orang pasti penasaran nih kan. Ini aku sengaja ini bikin pertanyaan ini tidak sesuai sama briefing kita tadi. Karena kamu tuh salah satu laki-laki yang beruntung jika rumor itu benar. Dan Kolom berarti ini. enggak, alangkah sialnya dia mendapatkan kamu. Anjing. Dan alangkah tidak, bukan sial, kurang beruntung dia gitu. Tante. Apa nih jawabannya? Point of view kalian aja lah. Oh gitu ya. Bangke bukan jawaban. Main aman, soalnya Nanti kamu sini ya. Jawab kalian aja. Ya kalau mau ngedengar aja. Sama saya manajer kebetulan ya. Oh iya. Oh iya sih. Apa kamu menjaga karena kamu manajer jadi harus jaga jarak? Bisa dikata seperti itu. Pancing dia. Oh gitu. Ya. Nggak masalah sih. Point of view sebenarnya. kalian semua. Kalau point of view kita sih kurang ya. Ya itu sih, kita tuh lebih ke kasihan ya. Sama dia. Ya. Anjir, kalau ini tayang nanti dia lihat gimana Gi? Kamu lihat aja responnya. Kalau dia kasihan sama kamu atau dia empati, ih mana aja kakak itu loh, wah, berarti dia beneran Gi. Tapi kalau dia nah, berarti nggak tahu lah kalau itu. Ya makanya kan aku bilang point of view kalian aja. Nggak, kalau point of view gimana? Aku serahkan semua pada kalian semua, termasuk yang abang di sana. Apakah mereka sudah menikah diam-diam ternyata? Wow, jauh sekali obrolan ini. Ada tuh nanti beritanya di laman depannya Yahoo tuh. Ya, aku kira di koran merah. Oke lah, itu dulu kayaknya. Kayaknya itu. Maksudnya ini karena mungkin hal pertama kita belum gimana? Maksudnya bukan belum kuasai banget. Maksudnya gini, aku memikirkan ini sudah berbulan-bulan sebenarnya. Cuma untuk mengeluarkannya itu yang memang agak ini gimana sih jawabannya. Tapi perkara itu nantilah buat teman-teman di Samarinda mungkin yang mau bikin hal yang serupa misalnya podcast atau apa, atau yang mau nanti kita ngobrol di sini, aku bebas banget sih siapapun itu pokoknya. Iya. Karena mumpung ini belum terkenal sekali gitu kan. Kalau sudah nanti tapi enggak tahu lah, amin lah nanti kalau mudah-mudahan lah. Nah, itu aja dulu. Terus buat kamu yang ingin mengirim seperti ini, sponsor ini. Itu sponsor bukan sih? Bukan. Sponsor dong, tapi sponsornya Pani maksudnya kan Oh gitu. iya. Keripik belut Cuk. Kalau ini aku makan hari ini aku baru pertama kali seumur hidup makan belut. Makan dulu. Iya, sama. Kalau aku makan ya. Ya harus dimakan lah. Oh ya, pasti aku makan. Nah. Biasanya tuh ada nasi gorengnya juga sih kalau mau suka kasih belut nih. Kok melunjak. Udah, thank you ya Gi, Van, thank you. Sorry kalau ada salah kata dan lain, mungkin itu bisa diedit. Jadi thank you sekali. Terus saksikan podcast Jun Mau Nanya.